Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini udah siang apa pagi sih? Sorry, aku siang aja lah ya. Siang aja atau pagi? Siang-siang. Siang aja ya. Oke, aku ulang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah berkumpul di room 5, di mana room ini kita jadikan sebagai sarana untuk berdiskusi, yang mana tema ataupun topik yang akan kita diskusikan pada siang hari ini yaitu percepatan proses dokumen di luar SOP antara kepentingan dan integritas. eh Baik, saya akan perkenalkan rekan-rekan sekalian yang ada di room ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Arifah Primadiati Tumanggor. Di sini saya sebagai moderator dan mediator. Lalu ada eh, Bang Akhira Wijaksana sebagai tim Pro 1 dan juga ada Bang Hairul Amin Rais sebagai tim Pro 2. Lalu ada Kak Ananda Mutia sebagai tim Kontra 1 dan juga Kak Aswida Nofrida sebagai tim Kontra 2. Eh, Sebelum kita mulai, adapun em, aturan dari diskusi kita pada siang hari ini yaitu nantinya saya akan menyampaikan dulu kasusnya seperti apa, lalu saya akan persilahkan dari masing-masing tim untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk itu saya harapkan kita bisa menyampaikan pendapat ini dengan bahasa yang baik dan juga bisa juga dipaparkan bukti-bukti pendukung ataupun alasan-alasan yang logis sehingga nantinya diharapkan kita bisa menarik kesimpulan yang terbaik untuk topik yang sedang kita bahas pada siang hari ini. Untuk itu akan saya mulai, rekan-rekan sekalian. Kasusnya adalah seperti ini, yaitu ada sebuah eh, kejadian di suatu instansi, eh, di mana ada seseorang yang membutuhkan percepatan dokumen, yaitu eh, di mana ada suatu aturan bahwa di mana di suatu instansi tersebut memiliki aturan SOP, menetapkan bahwa penyelesaian suatu dokumen itu memerlukan waktu setidaknya 3 hari karena harus melalui proses verifikasi dan juga persetujuan. Namun, orang yang memiliki kepentingan ini eh, meminta kepada satu pihak petinggi agar dokumen yang dia sedang urus ini bisa diberikan percepatan karena dia memiliki alasan-alasan yang urgent sehingga dia membutuhkan dokumen itu harus bisa selesai di hari yang sama ataupun 1 hari saja, tidak sesuai SOP yaitu 3 hari karena harus dilakukan verifikasi sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa rekan-rekan sekalian, mohon berikan pendapatnya bagaimana menurut teman-teman kasus seperti ini apakah bisa dilaksanakan di suatu instansi itu atau tidak. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada tim Pro 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Saya persilahkan kepada Bang Akira. Menurut kami, apabila pegawai mampu menyelesaikan dokumen lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan, maka percepatan tersebut tidak masalah. Apalagi datanya sudah lengkap dan dapat diverifikasi. Yang terpenting hasilnya tetap benar dan pelayanan menjadi lebih cepat. Baik, itu aja Bang Akira. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut Bang Akira, eh, hal ini bisa dilakukan, percepatan ini bisa dilakukan asalkan pihak yang bersangkutan itu memiliki dokumen itu secara lengkap ya, sehingga dengan kebutuhan-kebutuhannya itu bisa dilaksanakan percepatan walaupun tidak sesuai SOP. Oke, bagaimana menurut tim kontra 1, Mbak Mutia? Silakan disampaikan pendapatnya. Kami tidak sependapat. Masalahnya bukan pada cepat atau lambatnya proses, tetapi karena percepatan hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan. Hal tersebut merupakan bentuk konflik kepentingan dan melanggar prinsip keadilan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Jadi menurut Mbak Mutia, walaupun apapun alasannya ya, jadi mau ada kedekatan kepentingan ataupun agen-agen tertentu, itu tidak bisa dilakukan
tetap harus sesuai SOP karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Jadi tetap harus mengikuti standar SOP yang sudah diberikan. Nah, bagaimana menurut Bang Hairul atas pernyataan dari Mbak Akira ini? Mbak Ananda ini, maaf. Tapi kan di atas itu semua kan kita harus punya empati. Artinya apa? Ketika itu memang dibutuhkan secara cepat, apalagi memang atasan bertanggung jawab atas apa yang dia suruh, kenapa nggak kita lakukan dengan cepat? Karena kan ini juga yang menyuruh juga kita atasan, gitu. Oke, itu saja Bang Ya, Hairul. Oke. Baik, jadi menurut Bang Hairul nih dengan adanya em, eh, arahan dari atasan yang menurut Bang Hairul itu bisa diandalkan ya sebagai alasan yang tepat untuk memberikan kesempatan adanya percepatan itu bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kalau gitu bagaimana menurut Mbak Aswida? Apakah setuju dengan pernyataannya Bang Hairul tadi? Nah, kan SOP dibuat agar seluruh masyarakat memperoleh perlakuan yang sama. Jika satu dokumen diprioritaskan karena faktor kedekatan, maka pemohon lain yang sudah menunggu sesuai antrian akan merasa dirugikan dong. ASN harus bekerja secara profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh hubungan pribadi. Terima kasih. Oke, jadi kembali ya ke menurut Mbak Aswida tadi, ya bagaimanapun juga kita harus tetap mempertahankan prinsip ya sebagai ASN ini kita harus tetap mempertahankan integritas kita dan tidak mengesampingkan adanya kepentingan-kepentingan yang lain ya. Jadi seperti tadi kata Bang Hairul, adanya empati, kita harus berempati karena seseorang yang ada satu hal dia butuh cepat, tapi kata Mbak Aswida ini ya itu tidak bisa dijadikan alasan seperti itu ya. Oke, mungkin bisa dikasihkan pandangan lagi bagaimana menurut Bang Akira case ini? Mungkin kalau dalam pelayanan itu kan kita harus fleksibel gitu. Kita nggak bisa berpatokan gitu pada aturan yang berlaku gitu. Misalnya 3 hari, tapi sebenarnya dia butuhnya cepat gitu. Dan keadaan-keadaan yang lain gitu. Misalnya ada lagi keadaan yang dimana belum ada antrian gitu, sedikit lah gitu tugasnya gitu yang harus dikerjakan. Jadi kita kan nggak perlu menunggu 3 hari gitu. Kalau misalnya banyak, ya kita prioritaskan mana yang urgent gitu. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Akira. Jadi Bang Akira menambahkan bahwa adanya di sini skala prioritas ya. Kita dilihat lagi adanya skala prioritas sehingga kebutuhan-kebutuhan itu masih bisa diterima karena juga sebagai seorang ASN yang bekerja di pelayanan, kita diminta juga fleksibel dan juga cepat ya. Sehingga alasan Bang Akira yang menjadikan percepatan dokumen tadi itu masih bisa diperbolehkan. Nah, gimana pendapatnya Mbak Mutia ataupun Mbak Menofrida? Silakan. Izin menjawab, jika memang kondisinya darurat atau memang butuh waktu cepat, harusnya instansi memiliki mekanisme pelayanan prioritas yang berlaku bagi semua masyarakat dengan kriteria yang jelas. Oke, Mbak Mutia mungkin mau menambahkan? Mungkin pendapat saya seperti Mbak Aswida juga, atasannya itu harusnya mengeluarkan peraturan-peraturan prioritas juga. Oke, baik. Jadi tadi sudah masing-masing sudah menyampaikan ya pendapatnya ya. Jadi menurut saya bisa kita simpulkan di sini, apapun alasannya ya, kita sebagai ASN memang diminta, apalagi di bagian pelayanan, memang kita diminta untuk bersikap fleksibel dan kalau bisa kita tidak mempersulit ya. Tapi itu tidak mengesampingkan dengan SOP yang tetap harus kita patuhi, seperti itu ya. Jadi tadi memang ada unsur-unsur empati yang memang harus kita miliki sebagai pelayanan publik, yang seperti disampaikan Bang Akira dan Bang Rais, bahwa kita itu dengan adanya case-case tertentu seperti tadi ya, empati dikedepankan karena memang seseorang ini butuh cepat sehingga kenapa tidak gitu ya dengan ada satu satu dua orang mungkin yang memiliki pekerjaan yang sedikit sehingga dia bisa memproses dokumen yang masuk itu lebih cepat walaupun itu tadi arahannya dari eh,
atasan ya, permintaan atasan. Nah, tapi menurut teman-teman yang lain tadi bahwa ada masukan yang bagus tadi dari Mbak Mutia dan Mbak Nofrida bahwa kalau memang seperti itu harusnya dibuatkan rules yang terbaru bahwa akan adanya sisi prioritas seperti itu ya dengan ada case-case tertentu sehingga itu bisa dijadikan masukan mungkin untuk yang di bagian pelayanan mungkin bisa dibuatkan setiap harinya ada satu orang yang menangani case-case yang akan diprioritaskan seperti itu ya sehingga SOP tetap berjalan dan juga pelayanan tetap bisa diberikan dengan baik. Tidak ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan seperti itu ya. Walaupun tadinya eh, jika tidak ada skala prioritas memang dari sisi pelayanan itu memberikan secara jelas ya di situ ya bahwa ada satu orang yang bisa membuat itu bisa mengerjakan itu dengan syarat-syarat yang berlaku sehingga mungkin nantinya tidak akan ada yang namanya kesenjangan ya antara masyarakat dan orang-orang yang memiliki eh, kepentingan-kepentingan dengan orang terkait. Mungkin seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita eh, percepatan penyelesaian dokumen ini boleh dilakukan apabila menjadi kebijakan yang memang berlaku di satu instansi tersebut dan pemohon itu sudah melakukan ataupun menyelesaikan dokumen-dokumen secara resmi dan melengkapinya dengan baik seperti itu ya. Oke, namun jika percepatan hanya diberikan kepada pihak tertentu yang dikarenakan adanya hubungan pribadi ataupun kedekatan dengan pimpinan, maka hal tersebut merupakan konflik kepentingan dan bertentangan dengan prinsip ASN yaitu integritas, berkeadilan dan profesionalisme. Nah, kita sebagai ASN harus memastikan bahwa setiap pelayanan diberikan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kedekatan ataupun kepentingan pribadi. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas diskusi yang kita lakukan pada siang hari ini. Semoga dengan adanya penyampaian dari kedua belah pihak dan juga sudah kita simpulkan seperti tadi, itu bisa menjadikan masukan juga dan menjadikan kita tetap memegang teguh prinsip ASN yaitu berintegritas. Oke, untuk itu boleh aplaus untuk kita semuanya, rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin terima kasih. Sekian untuk diskusi diskusi kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator akan menutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bicarakan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih.